Belakangan, isu agama jadi perbincangan hangat media atas statement yang dilontarkan beberapa artis yang dituduh melecehkan agama Islam. Jangankan artis non-muslim, isu ini juga bahkan dilakukan oleh artis yang notabene justru dari kalangan muslim. Emang ya, berbicara di ranah agama selalu sensitif. Nyinggung dikit aja, langsung dicap menghina. Klarifikasi pun jadi penukar nasib untuk kebui. Siapa saja sih artis yang terjerat penistaan agama? Sule, yang saat ini sedang ditimba ujian atas kasus dugaan penistaan agama, telah dilaporkan ke polisi dan sekarang tengah sibuk mencari penyelesaian kasus. Ustadz Dery Sulaiman menghubungi Sule, di mana Sule membuat pengakuan menyoal sikap yang membuatnya terjerat kasus penistaan agama. Naasnya, Sule dituntut untuk meminta maaf dan sujud di hadapan publik. Ucapan miras minuman Rasulullah kini menjebak Budi Dalton, Sule, Bang Saswi untuk berhadapan dengan hukum. Permasalahan ini bermula ketika Sule dan Bang Saswi menjadi bintang tamu di kanal YouTube Budi Dalton. Kemudian di sela perbincangan, Budi Dalton mengatakan ungkapan viralnya itu. Ustadz Dery awalnya mengatakan bahwa dirinya mendukung Aliansi Masyarakat Pencinta Rasulullah, Ampera, yang telah melaporkan 3 komedian itu ke Polda Metro Jaya. Hal ini bertujuan agar bisa memberikan efek jerah sekaligus memberikan edukasi kepada orang lain untuk tidak melakukan hal demikian. Ya, meski sejatinya, Ustadz Dery menilai Sule dan rekan-rekannya tidak berniat menistakan Rasulullah, alias hanya keceplosan semata. Resmi sudah Sule dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE ke Polda Metro Jaya pada Rabu 23 November lalu. Budi Dalton lah yang melontarkan pernyataan yang dianggap menyimpang, sementara Sule dan Bang Saswi tertawa saat mendengar ucapan Budi. Dalam kasus ini, Sule, Budi Dalton, dan Bang Saswi dijerat dengan pasal 28 ayat 2, JO pasal 45A ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP Jo, pasal 156A KUHP. Miras minuman Rasulullah, miras minuman Rasulullah, miras minuman Rasulullah. Bagaimana dengan partnernya Sule, Andre Taulany? Masih ingat kehebohan media kala itu? Berawal dari guyonan tak sengaja yang diucapkan Andre saat memadu acara di salah satu stasiun televisi. Ia membahas tentang Nabi Muhammad, menyebut kalimat ini sehingga berujung pelaporan ke polisi oleh PA 212. 1.000 bunga. Iya, Itu kan? badan apa kebun? Orang-orang ya. 1.000 bunga. Iya, Itu kan? badan apa kebun? Bukan kali pertama, Andre Taulany juga pernah dianggap menghina 2 pemuka agama, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Tak ingin kegaduhan berlanjut, demi memulihkan nama baiknya, Andre meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa dirinya sama sekali tidak pernah ada maksud menghina Islam ataupun pemuka agama. Orang-orang ya. 1.000 bunga. Iya, Itu kan? badan apa kebun? Iya, Itu kan? badan apa kebun? Berikutnya, ada komika sekaligus sutradara Ernest Prakasa yang pernah terlibat dalam kasus dugaan penistaan agama Islam. Pernyataan kontroversialnya tentang seorang tokoh agama Islam terkenal yakni Zakir Naik picu kecaman. Kabar kedatangan Zakir Naik ke Indonesia untuk bertemu dengan Yusuf Kala jadi awal perkara yang menimpa Ernest. Melalui cuitannya di Twitter terkait kontroversi Zakir Naik mengundang ragam komentar hingga berujung pemboikotannya dirinya sebagai model iklan sebuah produk. Sama seperti artis kontroversi sebelumnya, mau tidak mau ya Ernest harus meminta maaf dan menghapus cuitan viralnya itu. Selain Ernest, komika lain yang juga sempat tersandung masalah pelecehan agama adalah Ge Pamungkas. Ia dianggap melecehkan Islam setelah membawakan materi komedi banjir di Jakarta. Videonya viral di awal tahun 2018. Punya Allah akan berikan cobaan kalian yang cintai, 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 cintai.
Namanya bawa materi komedi tak jauh tuh dari pembahasannya menyinggung hal tertentu. Ge Pamungkas kepleset mengangkat isu yang dianggap keluar jalur dan menghina umat Islam. Akibatnya, Ge Pamungkas sempat dilaporkan. Namun klarifikasi bahwa dirinya tidak sama sekali bermaksud untuk menistakan agama Islam berujung mereda. Beda omongannya. Wah ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan cobaan kalian yang cintai. Selanjutnya ada empunya perkara yang udah melekat dengan julukan artis kontroversial, Nikita Mirzani. Sudah beberapa kali dituduh melecehkan agama Islam. Aksinya yang sensasional heboh jadi highlight pemberitaan. Ia pernah dituding menistakan agama tentang bacaan niat sholat. Alhasil Nikita berselisih dengan salah satu ulama. Ribi, salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala takbir. Daripada belarut, Nikita memilih jalan damai dan memberikan klarifikasi kalau sebenarnya video yang sedang viral itu dipotong pihak tak bertanggung jawab. Tapi Nikita ini juga pernah dituduh lecehkan agama Islam oleh kelompok tertentu ketika ia dianggap menghina Habib Rizik. Nama Habib itu adalah tukang obat. Nama Habib itu adalah tukang obat. Artis yang kerap dipanggil Nyai ini mengatakan Habib Rizky Sihab adalah tukang obat. Nyai langsung mendapatkan kencaman hingga berimbas pada amok massa yang menggeruduk rumahnya. Nama Habib itu adalah tukang obat. Fardo maghribi, salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala takbir. Berikutnya ada mantan artis cilik Joshua Suherman. Namanya juga tak luput dari pemberitaan melecehkan agama Islam. Melalui kanal YouTube Majelis Lucu, roasting Joshua kepada salah satu mantan member Cherry Bell, Charlie, berujung sesak. Dalam video, ia mengatakan, Kenapa gue mikir kenapa Anissa selalu unggul dari Cherly? Sekarang gue ketemu jawabannya. Makanya Islam. Karena di Indonesia ini ada satu hal yang tidak bisa dikalahkan dengan bakat sebesar apapun. Mayoritas! Bercanda sih, tapi Joshua dilaporkan ke Baris Krim Polri untuk Forum Umat Islam Bersatu. Sekarang gue ketemu jawabannya. Makanya Islam. Dengan bakat sebesar apapun. Mayoritas! 2021, Putri Ane gempar diberitakan telah melecehkan agama Islam, terkhusus menyoal bacaan syahadat. Unggahan Instagram Stories Ane menjadi awal mula tudingan itu, sampai meramaikan jagat maya. Usai diunggah kembali oleh akun @yola_algasani1702. Dalam video viral itu, istri Arya Saloka sepertinya hanyalah bergurau tentang syahadat. Tahu-taunya, guruan itu diambil serius oleh banyak pihak, sampai mengecam Putri Ane karena telah dianggap melecehkan agama Islam. Apa yang kamu lakukan ketika kamu bertemu Jacob Elordi? Ayo ulang ashadu. Sambil pegang mualah. Dama Ahmadani juga pernah terseret dalam kasus penistaan agama. Cuitannya di Twitter tahun 2017 dinilai menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Salah satunya tweetnya bilang gini nih, siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Buntutnya, Ahmadani harus melewati proses persidangan. Namun sayangnya berujung gagal membela diri dan akhirnya divonis bersalah karena telah menyebarkan konten berbau ujaran kebencian. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun. Emang ya, jadi publik figur itu kudu hati-hati ngomongnya, tidak bermaksud, tapi akan ada pihak yang mudah tersinggung. Sebaiknya memang menghindari candaan soal agama sih, sensitifnya minta ampun.